pada kegiatan. Oke, baik. Kami izin untuk screen record juga nih buat dokumentasi. Baik. Oke, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom Meeting pada kegiatan dari buku ke digital, pengelolaan data atau aset yang lebih mudah dengan sistem berbasis website. Perkenalkan, saya Talita Lirmala sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Semoga kegiatan ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat serta wawasan baru bagi kita semua. Oke, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan tim pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang di bawah bimbingan Bapak Sri Sukamta MSI. Adapun sistem yang akan kami perkenalkan nanti merupakan hasil dari pengembangan dari pelaksanaan program magang selama 5 bulan di PT PLN Persero UPDL Semarang. Adapun anggota tim yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Wildatul Afiah, Rifki Zaki Nur Aziz, dan saya sendiri Talita Lian Nurmala. Baik, sebelum memasuki acara inti, pada kesempatan ini kami merasa terhormat karena telah hadir bersama kita Bapak Ahmad Farurozi selaku tim leader transmisi di laboratorium di PT PLN UPDL Semarang, sekaligus sebagai pembimbing lapangan kami selama magang. Dan selama magang tersebut sudah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dalam pengembangan sistem yang akan diperkenalkan pada malam hari ini. Untuk itu, kami memohon kesediaan Bapak Rozi untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Kepada Bapak Rozi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya jelas ya, Mbak terdengar. Jelas, Talita. Bapak? Ya, Di terdengar. Bapak jelas. Baik, terima kasih Mbak MC. Eh, yang saya hormati teman-teman sekalian, para tamu undangannya Mbak Wilda, Mbak Talita, Mas Rifki dalam acara sosialisasi dari buku ke digital ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah serta kesehatan yang diberikan olehnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan dari teman-teman Prikul UNES. Baik, perkenalkan tadi sudah disampaikan sekilas oleh Mbak Talita, nama saya Ahmad Farul Rozi dari PLN UPDL Semarang, di mana teman-teman dari tim Prikul UNES ini eh, magang selama kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan atau 6 bulan ya? 5 bulan lebih, Ya Bapak. itulah ya. Ya lebih sedikit. eh Baik, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari teman-teman UNES untuk menyelenggarakan sosialisasi ini. Menurut kami ini program yang sangat positif. Siapa tahu nanti teman-teman yang hadir di sini bisa eh, mengimplementasikan apa yang dilakukan juga oleh teman-teman UNES. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih, mengapresiasi eh, dari proyek yang sudah dibikin oleh teman-teman UNES. Alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk di UPDL Semarang. Saya harap nanti aplikasi ini terus dikembangkan dan bisa dilanjutkan. Mungkin tidak hanya di PLN UPDL Semarang, nanti teman-teman bisa misal mengajar di mana atau bekerja di mana bisa dikembangkan lagi untuk program-program inovasinya seperti ini ya. Sekilas tentang produk ini, jadi awalnya memang kami memberikan challenge kepada teman-teman tentang permasalahan yang ada di unit kami. Nanti bisa dijelaskan detail oleh teman-teman ya.
yang awalnya segala pelaporan itu manual atau eh, berbasis kertas ya. Kita challenge teman-teman untuk membuat digitalkan biar lebih terrecord dengan jelas dan juga paperless. Alhamdulillah teman-teman bisa menjawab dengan baik tantangan tersebut, bahkan lebih dari ekspektasi yang kita bayangkan. Jadi teman-teman sudah do extra mile lah untuk terus dikembangkan terus pokoknya ya. Kemudian harapannya eh, nanti kepada peserta yang lain, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan tanya sebanyak-banyaknya, digali sebanyak-banyaknya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman juga. Dan harapan kami kepada teman-teman UNES ini, Mas Rifki, Mbak Talita, Mbak Wilda, jangan cepat puas, terus tinggalkan kompetensi, tinggalkan legacy, dan niatkan akhirat buat agar tidak berat ya, dan jauh lebih bermanfaat. Mungkin itu eh, speech dari saya. Semoga acaranya lancar dan sukses selalu buat teman-teman sekalian. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rozi atas sambutan, arahan, serta motivasi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan wawasan dan semangat bagi kita semua untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung berbagai kegiatan di lingkungan pendidikan, organisasi, maupun di dunia kerja. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pengantar kegiatan sebelum masuk ke pemaparan materi. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang kami hormati, saat Siap, ini hampir seluruh aktivitas administrasi sudah mulai beralih ke sistem digital. Namun dalam praktiknya masih banyak pendataan data dan aset yang dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, file spreadsheet yang terpisah-pisah, atau bahkan hanya mengandalkan ingatan pengurus. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai kendala seperti data yang sulit dicari, barang yang tidak dapat terpantau keberadaannya, hingga kesulitan mengetahui siapa yang sedang meminjam suatu barang. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di perusahaan atau instansi besar. Di lingkungan kampus misalnya, organisasi mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mendata aset seperti speaker, kamera, proyektor, kabel roll, atau mungkin perlengkapan kegiatan lainnya. Ada juga di kegiatan PKM, penelitian, atau mungkin di kegiatan tugas akhir, proses peminjaman alat laboratorium juga sering masih dilakukan secara manual, sehingga cukup menyulitkan saat proses pelacakan dan pelaporan. Begitu pula pada sekolah, komunitas, UMKM, ataupun berbagai organisasi masyarakat lainnya yang memiliki aset bersama. Nah, ketika jumlah barang semakin banyak, dibutuhkan sistem yang dapat membantu proses pendataan, peminjaman, serta pelaporan secara lebih mudah. Kira-kira, kalau semua pendataan barang, peminjaman, serta monitoring bisa dilakukan dalam satu sistem dan dapat diakses secara online, seperti apa ya bentuknya? Daripada semakin penasaran, mari kita langsung masuk ke sesi pemaparan dan melihat bagaimana sistem ini bekerja. Baik, untuk mengawali pemaparan materi pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mengenal latar belakang, tujuan, serta fitur-fitur yang terdapat pada sistem yang telah dikembangkan. Untuk Wildatul Afiah, kami persilahkan. Oke, cek. Suaranya masuk nggak ya? Masuk. Oke. Terima kasih kepada Mbak Talita yang udah memberikan kesempatan langsung ke pemaparannya. Selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman peserta yang lainnya yang insya Allah dalam keadaan sehat dan juga keadaan berbahagia pada malam hari ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dan tim dapat berbagi pengetahuan, pengalaman sekaligus memperkenalkan sebuah sistem yang kami kembangkan selama kegiatan magang di PT PLN Persero PDL Semarang. Baik, sebelum lebih lanjut, saya lebih ingin mengulas kembali yang tadi sudah disampaikan Mbak Talita. Oke, saya ingin mengajak teman-teman semuanya berkaca terlebih dahulu
di fenomena kehidupan sehari-hari, yaitu sering kita jumpai bagaimana cara mengelola data, barang, ataupun aset di lingkungan sekitar kita. Karena tanpa kita sadari, baik itu di sekolah, di kampus, ataupun di tempat kerja, bahkan di tempat-tempat usaha juga, walaupun latar belakang yang berbeda, baik itu sebagai guru, mahasiswa, pekerja, bahkan pelaku usaha, tentunya mengharuskan kita untuk dapat mengelola aset, data, ataupun barang secara terstruktur gitu loh. Dan tentunya ini juga menjadi tantangan juga apabila pencatatannya itu masih dilakukan manual menggunakan kertas. Permasalahannya, ketika jumlah data atau barangnya itu semakin banyak, tentunya proses pencatatan juga makin sulit apabila masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Karena itulah pentingnya digitalisasi untuk membantu proses pengelolaan agar lebih efektif, terdokumentasi, dan juga mudah diakses tentunya. Nah, salah satu contoh nyata kebutuhan tersebut kami temui selama magang di PT PLN Persero Pedal Semarang selaku perusahaan yang dimana dia menjadi studi kasus kita pada pembahasan kita kali ini. Oke, PT PLN Persero Pedal Semarang merupakan sebuah unit diklat yang tentunya mempunyai banyak sekali ratusan aset, laboratorium, barang-barang juga, data-data penting juga yang mendukung proses pembelajaran, pelatihan, dan juga sertifikasi siswa-siswanya itu. Kondisi saat ini banyak sekali aset yang eh, dicatat terakhir yaitu bulan Mei sekitar alat ujinya sebanyak 110, kemudian wear pack-nya itu 317 buah, safety shoes-nya, dan masih banyak yang lainnya yang saat ini masih dilakukan secara digital, secara manual menggunakan kertas, yang dimana berdampak pada proses pencarian data atau aset itu menjadi lambat karena datanya itu terpencar di mana-mana, kertasnya terpencar di mana-mana, kemudian belum terdokumentasi secara real time juga, karena bisa tercecar di mana-mana datanya, dan laporan serta rekapitulasi akhir juga tidak akurat dan rawan hilang, baik itu datanya, pencatatannya, ataupun bahkan barangnya. Tentunya akan mengakibatkan kerugian juga. Nah, di sini, berangkat dari situ, kami mencoba mengembangkan suatu sistem berbasis web code yang kami beri nama yaitu Stockify. Sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, monitoring stok, peminjaman, sampai pelacakan pengembalian aset secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini ada gambar logonya, kemudian sekilas tentang Stockify-nya, dan di sini ada demonstrasi webnya juga. Nanti akan kita coba pelajari bareng-bareng di sini setelah ini. Tapi kita coba ke ini dulu. Nah, setelah kita tahu permasalahan, solusinya, dan pasti kita bertanya-tanya gitu loh, sebenarnya sistem ini bekerja seperti apa sih? Sederhana sekali, teman-teman. Jadi alurnya itu tidak serumit yang teman-teman bayangkan. Yang pertama, pengguna menggunakan website atau browser, mengakses si websitenya tadi dengan Google Chrome ataupun yang lainnya, baik menggunakan laptop ataupun HP. Kemudian, di sini ada panah kuning, yaitu sebagai panah request atau permintaan. Dia akan menampilkan sebuah front end. Nah, tampilannya itu bisa login, bisa dashboard, bisa form input, tabel data, ataupun fitur-fitur lain yang secara langsung dapat dilihat oleh pengguna. Nah, itu namanya front end, teman-teman. Jadi, apa yang kita lihat langsung itu di sistem itu namanya front end. Kemudian, ketika kita klik atau pencet tombolnya, itu akan mengirimkan perintah secara otomatis dan dikirim ke mesin untuk dapat dikelola dan menghasilkan apa yang kita mau gitu loh. Nah, itu kita mengirimkannya kemana? Ke backend, teman-teman. Jadi backend itu suatu sistem yang mengelola proses input dan juga outputnya data. Nah, backend di sini kita menggunakan yang namanya Google Apps Script. Nah, Google Apps Script ini sebuah fitur ekstensi dari Google Spreadsheet. Pasti teman-teman di sini udah nggak asing lagi kan dengan Google Spreadsheet untuk pencatatan ataupun yang lainnya. Nah, Google Apps Script ini sebagai fitur ekstensi dari Google Spreadsheet. Terus selanjutnya, data yang udah kita inputkan melalui Google Apps Script atau backend tadi, kita simpen di database namanya. Database di sini yaitu berbasis Google Spreadsheet. Dari situ akan tersimpan ataupun akan diubah sesuai dengan penggunanya. Dari proses tersebut, nanti backend juga akan memproses lagi
dan sistem dapat menghasilkan berbagai informasi sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan inputan yang kita berikan gitu. Nanti akan menampilkan sebuah tampilan outputnya dan ditampilkan ke penggunanya. Oke, proses selanjutnya kita akan melihat contoh bagaimana tahapan pengembangan dari website ini. Nah, yang pertama tentunya kita harus tahu dulu nih identifikasi masalahnya atau kebutuhannya seperti apa. Tentukan masalahnya. Misal kalau di sekolah, misal peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan gitu. Atau di mahasiswa, misal untuk menyimpan arsip-arsip dokumen portofolio kan sering banget tercecer di mana-mana itu loh. Kalau nggak disimpan dengan baik kan nanti sayang juga buat di CV-nya. Terus misal untuk di dunia kerja, pasti perusahaan itu mempunyai banyak sekali dokumen-dokumen penting yang bercecer kalau nggak di dokumentasi dengan baik. Nah, itu bisa menggunakan sistem ini karena sebenarnya basicnya sama, ada di Google Spreadsheet terus di ekstensi. Nah, tentukan yang kedua itu tentukan data yang dikelola. Jadi kategorinya, misal nama nama dokumennya, nama barangnya, terus jumlahnya. Nanti saya akan coba share screen seperti apa di Google Spreadsheet misalnya. Terus yang ketiga, di sini ada rancang struktur di Google Spreadsheet. Nah, nanti setelah dikategorikan, kita coba bangun di Google Spreadsheet dulu, biar lebih terstruktur gitu. Sebentar, saya coba. Hmm, Oke, ini misalnya seperti ini. Jadi nomornya dulu, terus nama alatnya, mereknya. Ini contohnya di UPDL Semarang ya teman-teman. Jadi nama-nama alat gitu. Terus tahun pembeliannya kapan, kondisinya, kalibrasi terakhir itu kapan, kalibrasi selanjutnya itu kapan, lokasi alatnya di mana, biar gampang lacaknya. Terus nomor asetnya, keterangan, link panduan kerja, link video, link alat dan yang lainnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin dipetakan seperti ini dulu karena nanti biar kita itu gampang untuk proses selanjutnya. Oke. Oke, yang ke selanjutnya yaitu pengembangan antarmuka. Jadi kita sebisa mungkin mendefinisikan terlebih dahulu seperti apa antarmuka yang kita inginkan gitu. Misalnya dashboardnya seperti apa yang kita mau, terus ada fitur login atau enggaknya, warnanya seperti apa. Kalau di PLN itu biasanya warnanya kalau nggak biru, hijau, kuning, putih seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau membangun website, kira-kira tampilannya itu mau yang kayak gimana? Apakah mau pink semua atau kayak gimana? Nanti outputnya gambaran sistemnya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan Figma atau Canva untuk dapat mendetailkan tampilan seperti apa yang teman-teman mau gitu loh. Terus eh baru setelah itu, setelah dari spreadsheet tadi, nanti kita bisa pakai klik ini teman-teman. Jadi di sini ada ekstensi, nanti ada AppScript. Nah, AppScript ini di sini kita membangun sistemnya. Nah, ada dua room utama di Google Apps Script ini. Yang pertama itu ada kode GS, kemudian yang kedua ada indeks HTML. Sebenarnya ini nanti penamaannya terserah teman-teman ya. Tapi kalau di sini saya menggunakan kode GS dan juga indeks HTML. Nah, perbedaannya apa? Kode GS ini di mana kita eh, merancang alur input dan juga output dari suatu sistemnya gitu loh. Kalau kita pencet misal tombol edit nanti yang muncul apa, terus yang kita simpan itu apa. Jadi semuanya ada di sini. Alur logika dari sistem ini semuanya ada di sini. Nah, kemudian indeks HTML ini merupakan tempat untuk menaruh tampilannya gitu loh. Misal Times New Roman fontnya, terus ukuran fontnya seberapa, terus warnanya apa, peletakannya kayak gimana, itu semuanya ada di sini. Jadi dideskripsikan di sini dengan codingan.
seperti itu. Terus em, langkah berikutnya yaitu kita deploy dulu. Deploy itu menjalankan codingan tadi gitu loh, biar terintegrasi secara online dan bisa juga diakses online. Tadi untuk caranya tinggal sebentar. Nah, untuk caranya kita tinggal di sini kita pastikan dulu di kode GS karena di sini logikanya ya teman-teman. Jadi harus di sini. Kita klik kelola deployment, terus baru kita. Nah, di sini biasanya ada kalau pas awal banget ada perizinan-perizinan gitu. Nanti kita terapkan. Di sini otomatis akan ke running atau ke deploy gitu loh. Nanti kita bisa akses. Nah, aksesnya nanti akan didemonstrasikan selanjutnya teman-teman. Hasilnya kayak gimana. Nanti kalau semua langkah-langkah ini udah terpenuhi, udah berjalan dengan baik dan juga tadi pas deploy-nya itu nggak ada error, nanti akan menjadi sistem yang bisa digunakan gitu lah seperti Stockify yang akan kita demonstrasikan setelah ini. Nah, tentunya sebagai mahasiswa yang sering ya umumnya mahasiswa itu pasti menggunakan AI untuk membantu kita dalam proses pengerjaan gitu lah. Nah, di sini saya merekomendasikan dua AI yang menurut saya terbaik untuk membantu proses dari awal sampai akhir sampai sistemnya itu benar-benar bisa digunakan gitu lah. Nah, saya merekomendasikan ChatGPT. Tentunya teman-teman juga udah nggak asing lagi dengan ChatGPT. Nah, ChatGPT ini sangat bagus untuk brainstorming ide, menyusun kebutuhan pengguna, kemudian membuat flowchart juga, atau berdiskusi terkait konsep atau gambaran sistemnya kayak gimana. Nah, untuk yang kedua itu ada Cloud AI. Mungkin bagi yang asing, Cloud AI ini bisa sangat bagus banget menurut saya untuk dapat membuat coding. Nah, codingnya tadi seperti yang saya contohkan ada coding HTML dan juga coding di kode GS-nya tadi. Itu bisa dua-duanya, asalkan prompternya baik. Terus bisa juga untuk debugging dan optimasi kode. Dan yang terakhir itu membantu implementasi fitur yang diinginkan. Bisa juga kita mengcopy semuanya, terus kita coba berikan ke Cloud AI. Kira-kira kalau kita tambahin ini, apa yang harus di-upgrade gitu, apa yang harus diubah gitu. Nah, catatan penting ya teman-teman, kalau AI ini alat bantu bukan pengganti pemahaman pemahaman dari manusia gitu loh. Karena kualitas dari hasil AI ini sangat tergantung pada prompt-nya juga yang kita berikan. Jadi pengembang juga harus tetap memahami alur sistem dari awal sampai akhir karena saat terjadi kendala kita juga yang mampu mengidentifikasi masalah dan kita juga yang bisa menentukan kira-kira harusnya kayak gimana itu loh. Baru bisa dibantu dengan AI. Seperti itu. Oke, mungkin nanti slide berikutnya atau demonstrasi dibantu oleh teman saya. Tapi saya kembalikan dulu ke Mbak Talita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wildatul Afiah atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat membantu memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan data dan aset secara digital dan manfaat yang dapat diperoleh dari sistem yang akan dikembangkan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi demonstrasi penggunaan sistem. Pada sesi ini kita akan melihat secara langsung bagaimana sistem digunakan, mulai dari proses masuk ke sistem, pengelolaan data, hingga berbagai fitur yang dapat membantu proses pendataan dan monitoring secara lebih mudah. Untuk demonstrasi ini akan dijelaskan oleh Mas Rifki Zaki. Kepada Rifki Zaki kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Talita dan Kak Wilda. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Masuk, Mas. Ya. Oke, sekarang bentar saya siapkan dulu ininya, websitenya dulu. Share screen-nya masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Buat eh, rekan-rekan yang mau nyoba aplikasinya, mungkin saya share juga linknya di kolom komentar ya. Ini.
Oke, jadi kita masuk sebagai admin dulu. Jadi mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya izin untuk memimpin sesi demonstrasi website yang kami buat, yaitu Stockify. Stockify merupakan sistem monitoring dan inventaris laboratorium UPDL Semarang untuk memudahkan pendataan barang baik bagi internal maupun eksternal UPDL. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian juga bisa langsung cobain websitenya, linknya udah ada di kolom chat. Nah, untuk sekarang kita masuk sebagai admin, kita bisa masukin passwordnya dan username yaitu admin dan passwordnya yaitu admin 123. Nah, tadi kan sebenarnya passwordnya nggak cuma ini aja, ada banyak, tapi kita coba yang password yang ini dulu aja. Terus kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard Stockify-nya. Di sini kelihatan ada indikator total item lab, kondisinya, perlu perbaikan, dan juga perlu kalibrasi. Nah, di sini di bawahnya ada kayak tabel yang berfungsi untuk kayak alat apa aja sih yang lagi kondisinya kurang baik atau perlu perbaikan, dan juga alat apa aja yang perlu kalibrasi. Nah, di sini kan kelihatan nih, ini disclaimer juga, ini contoh ya guys, bukan berarti alat-alat di UPDL itu ada yang rusak, enggak, ini sebagai contoh aja. Jadi misal ini ada alat yang rusak nih, nomor serialnya ini, terus kita melakukan pengecekan. Setelah pengecekan alatnya udah bener. Nah, gimana caranya biar alatnya ini kondisinya dibikin baik lagi? Nah, caranya itu kita menuju ke menu data lab. Terus kita paste ini ID alatnya tersebut. Nah, ini kan kelihatan kondisinya lagi rusak. Terus kita bisa cek alatnya. Nah, di sini ada detail alatnya kayak gambar, terus IK-nya, terus tutorial penggunaan alatnya. Ini juga udah tersedia di aplikasinya. Nanti rekan-rekan juga bisa klik ini, dua tombol ini buat menuju ke IK dan YouTube-nya. Nah, kemudian di sini kelihatan data detailnya yaitu nomor seri, sisa stok, nomor aset, pembelian, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan tujuannya kita merubah kondisi yang tadinya rusak menjadi baik. Nah, sekarang kita klik edit data. Ini kalau misal kecepatan nanti bilang aja ya, karena mungkin saya ngomongnya agak-agak cepat. Terus kita cari kondisinya ini. Nah, ini tuh kondisinya kan lagi rusak. Terus kita coba baik. Terus mungkin kita kalibrasinya ganti nih, karena kita udah cek di hari ini. Biasanya UPDL itu kalau kalibrasi selama 1 tahun sekali. Jadi kita ubah di tahun depan. Nah, kayak ini contohnya aja ya. Biasanya kan pemeliharaan tiap unit itu beda-beda. Nah, ini contohnya setiap 1 tahun sekali. Terus kalau misal mau update IK, bisa dimasukin nih filenya di sini. Dan YouTube-nya di sini, terus foto alatnya di sini. Nah, ini karena tujuannya cuma mengubah kondisi baik saja, ya sudah kita cuma klik simpan data, terus kita tunggu nih prosesnya. Nah, di sini ada QR yang bisa kita scan dan bisa kita print buat ditempelin di alat-alat. Jadi nanti setiap orang yang nge-scan ini, apa barcode-nya ini, nanti muncul di HP. Nah, sekarang saya mau demonstrasiin pakai pakai HP ya. Ini saya scan barcode-nya, terus nanti yang di HP itu muncul nih detail alat yang tadi kita masukin. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ya, kalian juga bisa nyoba scan barcode-nya pakai HP masing-masing. Nah, ini yang penting udah keluar ya di sini barcode-nya. Jadi nanti setiap alat itu punya barcode masing-masing yang fungsinya buat ngecek alatnya ini baik atau enggak. Terus lokasi semuanya di mana. Misalnya ini. Nah, kayak gini nih. Oke. Nah, sekarang kalau mau nambah alat baru gimana? Misal PDL punya alat baru nih. Jadi kita klik tambah alat baru, terus kita masukin namanya. Misal namanya ini Universal Primary Injection Test atau CPC 100.
nomor asetnya kita masukin misal 1000035. Nah, nomor serial ini biasanya ada di alat masing-masing ya. Kita masukin random aja misal kayak gini. Lihat. Terus mereknya Omicron. Tahun pembelian tergantung mau masukin tahun kapan, misal 2010. Kondisinya baik. Terus kalibrasi terakhir, ini misal aja ya. Misalnya hari ini, terus kalibrasi selanjutnya tahun depan. Terus lokasi simpan terserah mau seperti apa. Nah, misalnya kayak gini. Nah, di sini ada dokumen IK. Kita bisa masukin filenya. Ini coba saya masukin ya. Ini saya udah siapin file IK yang bisa saya masukin ke sini. Nah, udah saya masukin. Terus di sini ada link video tutorial YouTube. Saya juga udah nyiapin eh, tutorial YouTube-nya. Misal ini. Nah, kemudian untuk foto alat juga udah ada tempat buat uploadnya. Nah, ini alatnya juga udah saya siapin fotonya. Terus kita bisa drag, terus masukin ke sini. Nah, terus biasanya di sini ada keterangan. Fungsi keterangan ini biasanya untuk mendata, biasanya alat itu punya aksesoris-aksesoris tertentu, misalnya kabel, kabel HV, kabel LV atau yang lain sebagainya. Itu nanti bisa ditambahin di sini, misal aksesorisnya satu, kabel HV, dua, kabel LV. Nah, misalnya gini aja ya. Nah, udah, terus kita tekan simpan data. Kita nunggu berkasnya diupload ke Google Drive nanti. Ini di Google Drive-nya juga nanti saya tampilin hasil uploadannya. Bisa kita atur mau pakai folder apa, terus eh, misal apa itunya udah nggak guna kita bisa hapus. Nah, ini kalau udah selesai, nanti ada barcode yang muncul. Nah, ini berarti apa namanya? eh Alatnya udah terdata di Spotify-nya. Nanti saya coba scan, terus bisa kita download nih QR code-nya buat di print. Nah, nah, ini hasil barcode-nya. Nah, ini hasilnya kalau kita scan barcode, di sini udah muncul foto alat, terus juga link IK, terus tutorial YouTube-nya juga udah siap, udah masuk di aplikasinya. Oke, saya rasa kalau bagi admin udah cukup. Nah, terus kalau misal kita mau pinjam aset-asetnya OBDL gimana? Tentunya kita kan berarti bukan sebagai admin. Ya kita keluar aplikasi dulu, terus kita masuk sebagai peserta diklat. Nah, di sini ketika kita masuk sebagai peserta diklat, di sini kan ada dua form, yaitu form pinjam dan form kembali. Kalau kita mau pinjam, pastinya kita klik form pinjam ya. Nah, di sini ada data peminjam yang kita bisa masukin. Misal nama lengkapnya adalah Rifki Zaki Nur A. Terus NIP atau identitas misal saya udah Purna nih, ya udah terus aja Purna Bakti. Terus unit kerjanya PDL. Terus nomor HP. Nah, di sini cara pinjam alatnya ini kayak check out di online shop ya. Kita bisa klik mana yang mau kita pinjam. Misalnya mau pinjam alat ini. Nah, ini alatnya. Saya mau pinjam alat ini. Terus saya juga mau pinjam alat yang lain, misal sepatu. Nah, sepatu kan kadang biasanya minjemin buat teman juga. Nah, saya bisa nambahin jumlah pinjamnya. Misal dua pasang. Nah, saya klik dua pasang seperti ini. Kalau sudah dirasa alat-alat yang dipinjam cukup, kita bisa konfirmasi pinjam. Kita klik. Nah, ini kita bisa lihat ya eh, formulirnya, data apa aja yang kita pinjam. Di sini kelihatan nama instrumennya ACDC kilometer 1 unit, terus sepatu cita ukuran 239 2 unit. Sekali lagi ini cuma contoh ya guys. Terus di sini ada tanda tangan. Untuk sementara tanda tangannya harus di print dulu. Nah, makanya di sini ada pilihan unduh PDF. Nah, ini ke download ya ini struk PDF-nya. Bisa kita tampilin di sini nih misal.
Nah, udah kalau dirasa cukup, langsung kita konfirmasi log. Terus klik OK. Nah, nanti setiap kita pinjam alat, pasti masuk di form kembali. Misal, saya mau ngembaliin alat nih. Nah, ini ada dua nama yang sama, tapi kita bisa bedain unit kerja atau mungkin kita bisa cross check dari sini. Misal, nah ini kan tadi saya pinjam sepatu 2 unit sama ACDC kilometer ini. Kalau saya ragu, misal nama saya sama sama peminjam yang lain, saya bisa cek pinjaman pemin apa orang lain pinjam apa. Nah, ini bukan pesanan saya yang tadi ya, makanya saya nggak klik kembaliin yang ini. Jadi saya yang klik untuk kembalikan, ini yang sebelah sini, konfirmasi log. Nah, alat berhasil dikembalikan. Artinya alat sudah dikembalikan ke barang. Jadi kalau kita sebagai peserta diklat, harusnya kita masuk ke ruangan, terus masuk ke linknya ini, Stockify-nya, terus kita add dulu nih barang apa aja yang mau dipinjem. Setelah kita add, kita klik konfirmasi, baru kita ambil barang-barangnya. Terus nanti waktu selesai ngembaliin, ya kita seperti tadi, barang-barangnya masuk, baru deh kita klik kembalikan di sebelah sini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagi admin yang mau cek siapa aja yang udah pinjem atau data apa aja siapa aja yang pinjem, itu bisa kita cek melalui log peminjaman. Jadi kita masuk sebagai admin dulu. Misal saya pakai username dan password admin dan passwordnya admin 123 lagi. Terus kita klik masuk. Nah, di sini log peminjaman ya bisa kelihatan. Nah, di sini ada data siapa peminjamnya. Misal ini statusnya selesai, artinya sudah pinjam lalu dikembalikan. Kalau yang status pinjam ini dia pinjam tapi belum dikembalikan. Lalu kita bisa cek infonya di sini. Dia pinjam apa aja sih alat-alatnya. Nah, ini bisa kita cek. AC Clamp, Power Meter, Hioki, CM 328601 1 unit. Dan yang lain-lainnya ini udah ada di sini. Terus kita juga bisa unduh PDF-nya. Jadi walaupun kita digitalisasi, tapi kita juga support buat print out yang mungkin buat tanda tangan basah atau buat bukti-bukti yang lain bisa kita print out. Nah, buat ngecek kembali apakah benar-benar apa barangnya itu dipinjam. Misalnya tadi kan saya pinjam sepatu nih 2 pasang. Nah, ini tadi kan kalau nggak salah 19 unit, sekarang sudah jadi 17 unit. Atau mungkin alat yang saya pinjam tadi. Lah ini kan habis 2 nih. Lah ini karena saya tadi pinjam yang 328601 tadi kan yang di lapor pinjaman yang ini. Nah, yang ini. Nah, itu kan sangat sinkron. Jadi misal ada alat yang dipinjam, nanti indikatornya otomatis habis. Kalau misal dikembalikan nanti indikatornya berubah jadi tersedia. Nah, ini jadi admin juga bisa tahu mana alat yang tersedia, mana yang enggak. Kalau dalam POV-nya peserta diklat, nah misal alatnya itu lagi dipinjam, nah nanti hasilnya kayak gini, kayak alatnya itu nggak bisa diklik, nggak bisa di check out ibaratnya, tapi masih bisa kita klik buat cek gambar alatnya seperti apa. Nah, buat yang penasaran hasilnya tadi seperti apa, nah ini spreadsheetnya tadi kan Kak Wilda udah ngasih tahu spreadsheetnya seperti apa. Nah, tadi kan kita udah pinjem, nah ini otomatis connect sama spreadsheet di sebelah sini. Jadi ibaratnya spreadsheetnya ini kita jadikan tampilannya lebih unik dan juga lebih aman karena spreadsheet doang kalau pakai link itu kan rawan nih data alatnya bisa data ketik. Tapi kalau kita pakai AppScript kita bisa pisah mana yang harus diakses oleh peserta diklat, mana yang bisa diakses oleh admin. Jadi ibaratnya Stockify ini sebagai tameng biar data-data di aset UPDL ini nggak sembarangan diotak-atik sama orang luar. Jadi seperti itu.
Nah, kemungkinan nanti ada fitur-fitur baru. Nah, untuk fitur-fitur barunya ini memang masih belum dimasukkan di versi ini karena kami masih perlu masukan dari teman-teman sekalian. Maka tujuan dari pengadaan Zoom ini juga sebagai masukan dari kami karena kami sadar aplikasi ini masih banyak kekurangannya. Nah, untuk karena itu, setelah ini kan ada sesi diskusi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan, boleh banget buat disampaikan. Nah, mungkin saya rasa cukup demonstrasinya mengingat waktu yang terbatas. Nah, mungkin eh, saya kembalikan ke moderator Kak Talika. Silakan memimpin kembali acaranya. Oke, baik. Terima kasih kepada Rifki Zaki atas demonstrasi yang telah diberikan. Melalui demonstrasi tadi, kita dapat melihat bagaimana sistem dapat digunakan secara langsung untuk membantu proses pengelolaan data dan aset secara lebih praktis dan terstruktur. Oke, baik. Lanjut ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi ya. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang kami hormati, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan melalui fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oh, baik, untuk Ilham Fatur Rahman yang raise hand ini apabila ada yang ingin ditanyakan boleh melalui open mic atau melalui kolom chat. Open mic ya saya. Oke, izin bertanya untuk mbak-mbaknya dan juga Mas Rizky. Untuk pertanyaan ini kan tadi sempat lihat ya, juga bisa dicoba juga terkait dengan peminjaman barang tadi. Di sini saya tadi udah nyoba ya satu minjem alat gitu kan. Nah, di peminjaman alat tadi kan muncul tuh kayak kertas ya, kayak apa PDF di download gitu kan. Nah, ketika di download ini kan ada beberapa kan kayak alat yang dipinjam, terus tanda tangan kayak gitu-gitu. Nah, cuman di sini saya lihat ada kayak apa ya, seperti celah. Dari saya sendiri ngelihat ada celah yaitu di sana tuh tidak ada seperti nomor serial. Nah, nomor serial ini tuh kayak semisal dari meminjam ini tuh masuk ke nomor apa. Nah, ketika kita cek dulu nih, eh, ternyata nomor serial ini tuh, oh benar, ternyata adanya. Nah, di sini tuh nggak ada seperti itu. Nah, nanti kalau ternyata ada yang membuat file PDF ini sendiri dengan cara dia mengubah ke Word, kemudian dia ngisi sendiri, itu apakah nanti akan beresiko seperti itu? Kemudian nanti aku juga mau mengusulkan nih, gimana kalau semisal di website ini tuh nanti ada akses cepatnya juga. Jadi eh, dari admin, kalau enggak dari pengguna tidak perlu login dulu langsung. Dengan adanya nomor serial ini tadi bisa dimasukkan dan dengan akses yang semakin cepat ini maka peminjaman alat tuh jadi nggak ribet gitu loh, kayak gitu. Jadi nggak perlu login. Kurang lebih seperti itu Mas Rizky. Terima kasih. Ya, baik. Makasih sarannya Mas Ilham. Tadi sangat menarik ya menemukan celah di PDF-nya. Saya juga baru keingat bahwa setiap kertas itu harus punya nomor seri ya. Karena kebetulan Mas Ilham ini sekre, jadi setiap surat yang keluar tuh pasti punya nomor seri. Dia pasti paham lah soal hal kayak gini. Oke, makasih Mas Ilham. Dan juga tadi, apalagi tadi Mas? Buat yang masuk login cepat ya. Ya, itu nanti setiap ruangan nanti ada barcode. Terus bisa masuk ke form peminjaman langsung. Jadi nanti otomatis setelah scan pengguna peserta di sebelahnya itu bisa langsung masuk ke form pinjam terus melakukan transaksi peminjaman. Seperti itu ya Mas. Ya makasih Mas Ilham masukannya. Mantap, mantap Mas.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Ilham Fatur Rahman. Eh, Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan berikutnya, saya izin mengingatkan kepada teman-teman terlebih dahulu, untuk di kolom chat sudah ada link untuk melakukan presensi. Mungkin dapat diisi terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, ini ada yang raisen lagi ya. Eh, tis, Kepada Tisdiawati Intan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, boleh melalui kolom chat atau boleh open mic. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Talita. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Mungkin saya izin, eh, saya menyampaikan terima kasih dulu ya atas pemaparannya. Tadi materinya sangat menarik gitu ya, dan juga sangat mudah dipahami. Tapi saya izin bertanya nih, Mbak dan Mas ya. Kira-kira kalau misalkan saya ingin mengembangkan sistem seperti ini, eh, apakah bisa di, apakah sistem ini tuh bisa digunakan secara gratis atau ada biaya tertentu ya Mbak untuk pembuatan ataupun pengembangannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Mungkin akan dijawab sebentar. Oke, baik. Izin menjawab Mbak Setiawati. Karena basic dari sistem ini kan Google Spreadsheet. Seperti yang kita tahu, kalau Google Spreadsheet itu gratis, tapi ada limitnya. Di Google Drive itu kalau yang biasa sekitar 15 giga, atau mungkin yang pakai student itu bisa sampai 20, atau bahkan yang pakai berbayar itu bisa lebih banyak lagi. Jadi semisalkan datanya itu nggak banyak dan di bawah 15 GB, tentunya itu masih gratis karena eh, nggak banyak datanya yang disimpan gitu loh. Tapi kalau emang misal sistemnya mau eh, bisa buat ngupload foto, ngupload video, atau ngupload file yang besar-besar, itu alangkah lebih baiknya emang lebih dari 15 GB. Jadi langganannya itu di Google Drive-nya, bukan di sistemnya. Kalau sistemnya seperti Google Spreadsheet atau Google Apps Script itu tidak berbayar gratis, tapi di penyimpanan di Google Drive-nya. Jadi kalau mau lebih banyak atau lebih besar penyimpanannya, jadi kita yang langganan sendiri Google Drive-nya, seperti itu. Apakah cukup menjawab, Mbak? Cukup Mbak Wilda, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih juga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Tisdiawati Intan. Mungkin apabila masih ada yang ingin didiskusikan, kami membuka untuk satu penanya lagi. Baik, ini ada yang raisan lagi untuk Mas Ilham Fatur Rahman lagi ya. Mungkin boleh disampaikan pertanyaannya melalui open mic atau kolom chat. Oke, izin ini ya. Sebenarnya makasih untuk kesempatannya. Ini mungkin tadi terpantik dari salah satu pertanyaan terkait dengan
apa ya batasan penggunaan ini ya data ya. Jadi kan di sana kalau misal kita mengupload foto ataupun seperti lain-lain kan otomatis nantinya akan semakin terbatas ya aksesnya. Nah mungkin dari saya tuh pertanyaan kayak gini. Semisal nih kan ini dari peminjaman ini kan hanya menginputkan beberapa seperti dari nama, terus seperti identitas seperti itu. Nah di sini tuh yang saya takutkan itu terkait dengan fitur keamanannya. Semisal dari rekan itu rekan kerja ya contohnya ya, dia tahu ternyata ya nomor kita, terus nama kita dan lain-lain kayak gitu dia tahu. Nah, itu mungkin ada nggak sih upaya supaya kayak keamanan itu bisa terjamin gitu loh. Karena nanti takutnya ketika peminjaman terjadi mengatasnamakan kita, otomatis barang yang kita pakai ini nanti tuh kayak waduh, bahkan aku nggak minjem kok tiba-tiba ada nama aku gitu loh. Nah, seperti itu takutnya. Nah, makanya aku tadi sempat kepantik kalau ada foto mungkin bisa menjadi bukti gitu loh kurang lebihnya seperti itu dari aku mungkin terpantik kayak gitu aja. Terima kasih, kembalikan Mas Rizky. Ya, Mas Ilham, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Jadi untuk mitigasinya, di situ kan ada kolom buat tanda tangan sebenarnya. Nah, cuma memang belum ada fitur biar bisa tanda tangan langsung di sana. Memang nanti ke depannya itu sudah saya pikirkan, Mas. Gimana caranya biar nggak itu fake, misal mengatasnamakan orang lain. Nah, caranya itu menggunakan tanda tangan itu. Cuma memang sekarang memang belum bisa. Saya juga masih bingung caranya gimana biar bisa. Jadi nanti otomatis nih tanda tangannya itu kesimpan sekaligus di print-print formulirnya itu udah ada tanda tangannya. Tapi juga saran fotonya itu juga boleh sih. Jadi bisa backup pakai verifikasi wajah sekaligus tanda tangan. Itu juga semakin keren, malah semakin aman malahan. Oke, mungkin itu sih. Formulir PLN juga udah sesuai format seperti itu. Nanti kan udah ada gimana ya? Kayak nama terus NIP. Nah, itu kalau misal terdeteksi dia fake, itu kan bisa kita hantam lah ibaratnya karena dia mengatasnamakan orang. Jadi kita bisa laporkan ke pihak berwajib walaupun cuma mengatasnamakan pinjam, tapi yang namanya bohongan itu tetap kena pasal. Seperti itu Mas Ilham. Semoga menjawab ya Mas Ilham. Oke. Iya. Gimana Mas Ilham, sudah terjawab pertanyaannya dan masukannya mungkin dapat kami terima, nggih? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ya itu tadi ya terkait itunya tadi tanda tangan. Cuman ini sih masih kepikiran aja kan tanda tangan itu juga bisa dipalsukan seperti itu. Ya itu aja sih Mas Rifki. Iya Mas, makanya saya tadi bilang kalau misal pakai sarannya Mas udah ada tanda tangan sama face apa foto dia sendiri, maka semakin baik lagi makanya itu. Makasih Mas idenya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, juga masukan-masukan untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang. Semoga diskusi yang tadi sudah berlangsung dapat menambah pemahaman serta memberikan inspirasi bagi seluruh peserta mengenai pemanfaatan sistem pengelolaan data dan aset berbasis website. Karena keterbatasan waktu yang ada, pada sesi diskusi tadi kami hanya memberi kesempatan untuk 3 pertanyaan saja. Namun apabila masih terdapat pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan terkait sistem yang sudah dikembangkan, mungkin peserta dapat menghubungi tim pelaksana melalui kontak yang sudah ditampilkan. Mungkin boleh di screenshot dulu, nggih. Oke, boleh di next, Mbak. Baik. Eh, Jadi untuk mendukung penggunaan dan pengembangan dari sistem ini, kami juga sudah menyusun buku panduan yang isinya yaitu memuat petunjuk penggunaan, pengelolaan data, serta pengembangan sistem. Buku panduan ini dapat diakses dan diunduh melalui QR Code yang sudah kami tampilkan. Di situ juga ada tata cara penulisan prompt yang benar atau yang tepat sehingga dalam brainstorming dengan AI, tadi sudah disebutkan ChatGPT juga Claude AI itu jadi terstruktur. Baik, mungkin boleh next.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan data atau aset yang lebih mudah dengan menggunakan sistem berbasis website. Selain fitur yang tersedia saat ini, sistem ini masih dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ke depan, berbagai fitur dapat ditambahkan untuk membuat sistem jadi lebih aman dan nyaman digunakan. Karena dirancang secara fleksibel, sistem ini juga tidak terbatas pada satu jenis penggunaan saja, tetapi dapat diterapkan untuk pengelolaan data dan aset di kampus, sekolah, organisasi, komunitas, maupun untuk usaha kecil dan menengah. Semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data dan aset di berbagai lingkungan, baik di kampus, sekolah, organisasi, komunitas, maupun di tempat kerja. Kami juga berharap sistem yang sudah diperkenalkan pada hari ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung pengelolaan data dan aset sehingga menjadi lebih efektif, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, kita boleh foto bersama dahulu ya untuk dokumentasi kegiatan. Mungkin boleh dibantu on cam bagi yang berkenan. Nanti kami izin ambil beberapa screenshot. Begitu. Baik, izin ya ini untuk mengambil screenshot di tampilan yang pertama. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, untuk sebentar. Sebentar. Ini masih menunggu beberapa. Oke. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara malam hari ini dan sudah bersedia on cam untuk tadi dokumentasi kegiatan. Baik, saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanum. Thank you, Tal. Thank you, Will. Dadah. Ih, bonekanya Sanum. Halo ya. Dadah, Num, dadah. Sama ini, onti-onti. Onti. Izin live ya. Ya, Pak. Selamat Oke, malam, Pak. Pak. Terima kasih, Bapak. Bagi teman-teman yang Oke, belum mengisi langsung presensi, hati-hati. jangan lupa isi presensi ya, teman-teman. Absen, 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 absen. Stop dulu, Ki. Stop recording, Ki. Iya, yang record siapa tadi? Wilda, Wilda.